Memang betul di Bukit Pasir Manggar itu tempat bisa dikatakan 100% bahkan lebih untuk kesugihan. Yang mana kesugihan itu ada dua versi, ada yang hitam, ada yang putih. Alhamdulillah mendekati ke 99% orang berhasil itu dari info setelah turun dari sini dan menjalankan aktivitasnya. Berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun, sampurasun. Bertemu lagi bersama saya di Saja Channel. Di dalam video kali ini kami akan menemui salah satu kuncen pasir manggar yang terletak di kaki gunung. Dan beliau itu akan mengantar kami ke suatu tempat. Konon katanya di sana itu tempatnya pesugihan. Dan ada dua jalur, jalur putih dan jalur hitam. Kami akan menelusuri langsung ke tempatnya bersama Abah Kuncen. Kalau digambarkan di sana sebuah gua atau apa di sana? Di sana itu fisiknya itu kuburan gitu kan. Ada batu nisannya walaupun tidak ada tulisannya. Di situ tertulis Patilasan yang Pakujaya. Nah itu mirip atau hampir sama dengan kuburan zaman dulu. Nah kalau soal gua ya itu lain lagi. Oh, beda tempat lagi. Beda tempat. Kalau gua ya banyak orang kenal di bawahnya. Memang itu dikatakannya bisa dikatakan spesial untuk kesugihan atau kekayaan. Ya memang abang cuma bisa mewakili mengucapkan. Nah, yang membuktikan orang-orang yang sudah menjalankan di sini. Ada yang 1 hari atau 2 hari, 3 malam, bahkan ada yang lebih. Bisanya disebut berhasil itu abah juga kan dari info mereka-mereka yang sudah menjalankan ke sini beberapa bulan kemudian memberikan ya informasi atas keberhasilan. Ini kami kebetulan sudah sore di sini menunjukkan jam 5:30 ya, dimana di video kali ini kami akan menuju ke goa, di mana tempat goa tersebut terletak di kaki gunung ya. Dan kami tidak sendiri, bersama rekan, bersama tim ya, untuk menuju tempat tersebut. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah bertemu dengan Abah atau Bapak berarti Bah? Abah Kuncen. Berarti sama abahnya Neng Suci ya? Iya sama. Yang dimana beliau ini merupakan satu-satunya keluarga yang sangat begitu pemberani sekali tinggal di tengah hutan sendirian tanpa adanya tetangga ya Pak. Dan konon katanya juga beliau ini selaku kuncen juga teman-teman. Kuncen dari apa Bah? Rumah Eyang Pakujaya di Bukit Pasir Manggar. Kalau lokasinya dari sini deket enggak? Itu tuh ada bukit yang tinggi, kaki Gunung Tampomas 1 kilo lah dari sini. Wow. Untuk jalan berarti kaki. Abah kuncen dari tempat keramat tersebut. Iya. Eyang Pakujaya yang dari Mataram. Oh, kok bisa dari Mataram datang ke sini? Dulunya waktu zaman kerajaan Sumedang itu banyak diperbantukan dari Mataram juga, dari Mataram, dari Cirebon. Nah, mungkin sebelum kita membahas ke tujuan utama, saya pengen menanyakan kabar Abah beserta keluarga sekarang gimana, Bah? Ya kabar Abah, alhamdulillah sih baik-baik aja. Ya sudah merasa nyaman walaupun tinggal di gunung, jauh dari keramaian kota. Berarti di sini ya kemarin yang diceritakan oleh Neng Suci, hampir 18 tahun tinggal di sini ya Bang? Lebih. Oh lebih. Mulai tanggal 19 bulan 11 tahun 2004 hari Sabtu. Berarti ya kurang 2004. lebih 21 tahun. 2004 berarti dari 21 tahun. Kurang lebih 21 Kalau Neng tahun. Sucinya katanya hampir 18 tahun usianya. Iya. Berarti udah 21 tahun tinggal di sini. Iya. Berarti yang setahu Neng Suci mah 18 tahun seperti ya, itu. Suci kan
Jadi apa namanya, hasil sari bumi Mm-mm. dia asli dari pegunungan. Hasil sari bumi dari lokasi ini. Iya, Masya kalau Allah. kakaknya umur 7 bulan waktu dibawa pindah Oh, dibawa pindah ke sini. kakaknya. Memang kenapa sih, Mbak, alasan pindah ke sini? Apakah Abah bertujuan untuk menjaga tempat keramat tersebut? Atau memang Abah sudah diangkat jadi kuncinya? Atau bagaimana awalnya? Singkat cerita dulu itu spontan ingin pindah aja. Ada bahasa pindah atau hijrah ke gunung atau ke daerah perkebunan, hutan. Nah, dikarenakan ingin mempelajari isi arti kehidupan di alam bebas. Bukan dalam arti ingin hidup bebas. Yang mana kita kan hidup selalu belajar terus kan gitu. Ya alhamdulillah bisa ngambil isi-isinya dari ya bercocok tanam atau miara hewan atau merasakan hidup sepi sunyi jauh dari tetangga, terus bisa mempelajari serba kekurangan. Jadi nilai dari sisi lain anggap aja lah hidup selalu kurang atau tidak maksimal seperti orang banyak lah intinya itu. Tapi alhamdulillah yang mana dijalankan sama Abah khususnya, umumnya sekeluarga, alhamdulillah Abah merasa nyaman gitu. Oh, berarti awal mulanya Abah kepengen hidup bebas, tinggal di alam tanpa adanya tetangga gitu ya, Pak? Iya, asal usulnya begitu. Memang baik juga sih, Pak, jadi terhindar dari dosa juga untuk mengguncingan orang. Jadi kan hanya ngobrol dengan anak dan istri, paling ngobrolnya tentang ya bercanda atau tentang gimana besok mau nanam apa, mungkin seperti itu Abah. Nah, kalau untuk tempat keramat tersebut sekarang kan Abah udah jadi kuncinya. Udah berapa tahun berarti Bah jadi kuncian tersebut? Asal mulanya pertama pindah tahun 2004 akhir. Tahun 2005 sampai sekarang itu secara tidak ada keinginan, maksud dan tujuan berharap jadi seorang juru kunci. Jadi karena kan ya namanya sebagai amanah itu tidak bisa menurut Abah pribadi diinginkan atau diwacanakan. Nah, jadi begitu ada orang yang datang minta diantar, ya namanya orang minta, ya Abah punya tenaga atau punya pengetahuan, maksudnya pengetahuan itu pengalaman ke wilayah itu, ya diantar. Kalau dari segi-segi tata cara isinya juru kunci itu saat itu belum paham. Nah, dari situ terus dijalankan, ya akhirnya ada tembusan ke ketua paguyuban, ketua wilayah. Ya kebetulan masih paman sendiri ketua wilayah kecamatan di paguyuban PKPBS. Diartikan atau dipanjangkan itu Paguyuban Kuncen Pancar Buana Sumedang. Nah, itu kalau boleh digambarkan, boleh nggak, Bah? Lokasi di sana itu seperti apa? Karena yang di mana ini teman-teman waktu sudah menunjukkan jam 5. Kalau kita ke sana mungkin kemalaman, bermalam di sana. Iya, pasti kemalaman. Karena jauh kan dari sini, nanjak, kurang lebih plus minusnya 1 kilo. Naik lagi ke atas. Jalan kaki naiknya? Iya, jalan kaki. Nggak bisa pakai kendaraan, terkecuali sampai batas di bawah Karoma yang atau Patilasan yang Pakujaya. Pakai kendaraan juga harus pakai kendaraan khusus, mobil yang tinggi, yang motor gitu juga khusus, yang motor jangan sampai nyaruk karena jalannya kan masih jalan bebatuan. Oh, berarti jalan mah ada? Ada, jalan tembus sampai ke wilayah hutan lindung. Cuman jalannya bebatuan. Ya. Kalau pakai motor metik mah nggak bakalan mampu berarti. Kayaknya nggak bakalan mampu. Yang nunggangnya itu di atas 50 kiloan. Kasihan motornya. Bisa ngebul gitu. Masih nggak mampu kalau motor metik. Iya. Terus pakai motor trail gitu ya. Nah, kalau trail sih bisa.
Nah, itu lokasinya kalau digambarkan di sana sebuah gua atau apa di sananya? Di sana itu eh, secara fisiknya itu kuburan gitu kan. Ada batu nisannya walaupun tidak ada tulisannya. Di situ tertulis Patilasan Eyang Pakujaya. Nah itu mirip atau hampir sama dengan kuburan zaman dulu. Nah kalau Songa Gua ya itu lain lagi. Oh, beda tempat lagi. Beda tempat. Jadi posisinya Patilasan Eyang Pakujaya itu ada di atas. Nah kalau gua ya banyak orang kenal di bawahnya. Di bawah kaki Bukit Pasir Manggar. Berarti beda lokasi itu, Pak? Iya beda lokasi tapi satu bukit. Satu bukit. Berarti tapi tempatnya berjauhan itu, Pak, dari tempat keramat dan gua tersebut. Jadi ketinggian kurang lebih 850 Patilasan Eyang Pakujaya. Nah kalau gua kurang lebih dari 800-an. Menurut juga berarti. ketinggian dari permukaan laut. Untuk nanjaknya juga kayaknya membutuhkan waktu yang lumayan panjang juga. Iya. Terasa tidak mungkin teman-teman karena ini hampir menunjukkan jam 5:30 ya. Iya. Ini udah jam 5, terasa tidak mungkin untuk kita menanjak ke sana. Mungkin nanti di lain waktu Abah bisa mengantar kita ke sana ya, Bang. Ya insya Allah. Kalau sekarang mah mungkin hanya bercerita. Biasanya orang yang datang ke sana itu kepengennya apa sih, Bang? Macam-macam. Jadi yang disebut macam-macam itu yang versi Abah sebagai kuncen atau tugas kuncen itu ngantar jaroh atau mengirim doa kubur. Itu tempat dia dianggap kuburan. Nah kita mengirimkan doa kubur yang mana satu pemahaman orang banyak bahasa jaroh kubur itu yang mana kita mengirim doa kubur ya alhamdulillah sering setelah turun dari situ apapun yang dianggap masalah ada barokahnya dari karomah. Nah itu berbentuk pesugihan atau gimana, Bang, maksudnya? Jadi versi umum, cuman yang lebih banyak dikatakan orang dan yang lebih diantar sama Abah ke sana itu terbanyak kesugihan atau kekayaan karena disesuaikan dengan nama Eyang Pakujaya itu kan nama simbol. Menurut Abah itu paku tajam kuat jaya langgeng atau jaya kuat. Nah Pasir Manggar itu sebuah manggaran, kata bahasa Sunda itu manggaran itu untaian duniawi. Nah cuman ya setelah beberapa tahun ya antara 20 tahunan itu bahkan info dari leluhur Abah juga orang tua atau saudara memang itu dikatakannya bisa dikatakan spesial untuk kesugihan atau kekayaan. Tapi banyak yang berhasil, Bang. Alhamdulillah yang mana ya memang Abah cuma bisa mewakili mengucapkan. Nah, yang membuktikan orang-orang yang sudah menjalankan di sini ada yang 1 hari atau 2 hari, 3 malam, bahkan ada yang lebih. Soal itu ada infonya itu bisanya disebut berhasil itu Abah juga kan dari info mereka-mereka yang sudah menjalankan ke sini beberapa bulan kemudian memberikan ya informasi atas keberhasilannya. Nah itu. Berarti di sana itu melakukan tirakat kah atau bagaimana? Nah kalau soal tirakat atau nginep itu bukan tugas Abah yang jadi kuncen. Cuman yang mana orang yang menjalankan yang umumnya disebut tirakat sambil wirid dikir di sana yang disebut nginep itu mendapatkan petunjuk-petunjuk. Cuman Abah tidak akan menjelaskan yang mana ya saudara-saudara sekalian siapa yang akan datang jangan sampai nanti terjadi
atas dasar yang sudah Abah ucapkan. Berarti itu kan bukan sekedar mimpi atau petunjuk, jelas-jelas itu seolah-olah mendengar dari ucapan nanti ke bawah mimpi lah. Menurut Abah dari hasil penilaian setelah turun itu bisa dikatakan kurang afdol atau persentasenya kurang tinggi, karena Abah lebih dulu kan mengucapkan perjalanan, entah yang datang, entah gimana, ya paling untuk orang baru, jelas-jelas Abah tidak bisa mengatakan, cuman intinya bukan menurut ya, hasil hitungan persentasenya, yang mana orang yang sudah menjalankan, entah wiridikir, entah apa, di sana itu memberikan laporan. Nah, setelah turun dari sana dan beberapa minggu atau bulan memberikan ucapan terima kasih atas keberhasilannya soal perjalanan di sini. Nah itu. Tapi untuk Abah tersendiri sebetulnya menyarankan untuk pesugihan nih sih. Jadi kan gini, sebagai Abah kan antara wajib dengan wajib, karena menurut firman ya Allah berkata, yang sepengetahuan Abah itu, kita kan dunia butuh, tapi kita jangan sampai tidak butuh. Nah di situ kan dijelaskan kita butuh dunia. Nah tapi kan harus waspada, jangan sampai kena ubu dunia, lupa dunia lah. Ada istilah kita ditunggangi sama dunia. Tapi kita kan selalu butuh. Nah soal itu kan kita kan harus balance atau kita harus seimbang. Nah itu dibicarakannya setelah yang mana orang yang setelah menjalankan silaturahmi lah intinya sama Abah. Nah penjelasan itu secara detil Abah dibantu jangan sampai mereka itu ya punya dunia lah, lupa dunia. Nah itu. Berarti Abah menyarankannya untuk tidak melakukan pesugihan. Bukan begitu. Jadi kan gini, Abah menyesuaikan. Orang pengen sugi dalam arti, contoh aja sebagai contoh nih, sampean ingin usaha. Nah jelas-jelas kan dengan cara usahanya lancar. Nah setelah lancar nambah, kata orang kan bisa kaya raya. Nah itu. Nah terus kan orang yang datang ke sini tidak selalu orang yang ingin kaya aja. Ada orang kaya misalkan punya problem ini. Nah tetap di situ, karena yang dijalankan Abah versinya itu bisa dikatakan ini versi umum, tapi menyangkut yang ada di dunia ini. Sama aja, yang mana kita banyak harta benda, kalau sakit lahir atau batin tetap aja duniawi bisa berkurang. Nah, bahkan sempat Abah mendapatkan tamu, tujuan ke sini apa? Saya mau Bah, bukan untuk kaya, karena saya dari segi ya finansial dan usaha saya masih berarti ada urusan di luar itu. Tapi ya alhamdulillah yang mana Allah Maha Bijak selalu beres. Berarti tempat tersebut bukan hanya untuk pesugihan saja. Semua masalah yang menyangkut yang ada di dunia ini. Apakah ingin ya orang tani lah, tetap larinya ke sana juga. Ada problema sama keluarga, terus ada dengan tetangga, macam-macam lah. Gitu. Makanya tadi kan Abang mengucapkan, jadi tidak menyarankan untuk itu, cuman Abah menjalankan apa yang diinginkan sama mereka yang datang ke sini. Ya, yang terbanyak kan rata-rata orang yang jauh-jauh di luar Kabupaten Sumedang. Bisa dikatakan jarang kalau orang Sumedang. Tapi kebanyakannya meminta kekayaan. Terbanyaknya itu, karena kan apalagi saat zaman sekarang kan orang sulit ekonomi. Nah itu. Tapi kebanyakan berhasil ya Pak ya? Alhamdulillah, asal dengan kondisi tenang, yakin, ya kita lari bukan mengerjakan Allah. Kita harus yakin karena Allah itu Maha Bijak atas kehendak kita, keinginan kita. Nah
Tidak mungkin kan Allah memberikan ijabah. Orang korupsi aja, koruptor diijabah, dia akan bisa lolos. Nah, cuman kan yang mana kita ingin diijabah, tetap Abah menyarankan harus barokah antara lahir dan batin. Nah, soal itu pembahasannya panjang. Nah ini Bah yang dimaksud saya tadi pesugihan itu mungkin Abahnya kurang ini ya, munjung maksudnya, bukan tempat munjung berarti. Jadi kan gini, ada istilah bahasa Sunda Wiwitan, munjung ka gunung, muja ka sagara. Nah, munjung na ka inung, muja na ka bapak. Jadi nyender, senderan. Nah, dikarenakan kan, jadi itu disesuaikan antara keinginan itu, cuman kata orang itu soal munjung atau muja ke gunung. Padahal di sini kan banyak yang Abah bicarakan, jangan sampai salah tangkap atau salah info, biar dia jelas. Dan sebetulnya kan gini, orang tidak menjalankan cara syariat lahiriahnya, nyekar ke kebuyutan atau ke gua, minta itu minta ini, jadi dikatakan munjung. Nah, orang yang bahkan orang pekerja aja, ada istilah lah, seorang abri dulu, lagi kecil sampai dewasa sampai punya cucu juga, ada bahasa yang suka ucapkan melalui abri, pangkat kopra gaji jenderal. Nah, ternyata seorang kopra itu kan punya usaha sampingan, kan gitu. Nah, itu ada yang model-model kayak gitu. Nah, kalau itu kan bisa dikatakan kata orang yang mana seseorang tersebut berhasil. Orang yang tidak tahu perjalanan hidupnya, usahanya banting tulang siang malam, jadi ponisnya kan munjung. Apalagi orang yang datang minta syariat, dikatakan di jembataninya Abah sendiri, jelas di ponisnya yang belum tahu isi-isinya itu ya muja lah. Yang mana muja itu pasti pakai tumbal, kan begitu. Kalau jadi ini pakai tumbal nggak? Sebetulnya pakai. Nah, cuman jadi gini, contoh, Abah bahkan mewajibkan, cuman tumbal itu jangan salah seseorang, misalkan untuk menumbangkan anak, istri, keluarga, atau orang lain. Nah, yang disebutkan tumbal wajib untuk Abah, yang mana setelah berhasil, wajib. Nah, itu dibuat seba, sedekah, kata zaman dulu kan sebelum agama, seba lah, gitu kan, kepada siapa-siapa, atau memberikan lah singkatnya, hasil dari usaha. Setelah nyariat dari sini, Allah memberikan hakikat. Nah itu, kalau urusan penilaian muja ada tumbal itu bahkan kena fitnah. Setelah dari sini orang kaya, entah supirnya atau tetangganya atau keluarga meninggal, ya jelas-jelas kan diponis. Karena tetap sebagian orang ada yang pro, ada yang kontra, sebagian orang ada yang tahu untuk ikhtiar itu caranya gimana, itu ada yang tidak tahu, tetap aja semua pasti ponisnya tidak betul. Nah, jadi itu mungkin tumbal yang maksud Abah tumbal di sini itu sedekah setelah berhasil mungkin. Nah itu Abah mewajibkan. Jadi jangan sampai ada tanggapan datang ke sini itu yang mana nginep di atas atau di gua. Nah untuk keberhasilannya hasil dari sini itu karena menumbalkan istri, anak atau keluarga atau tetangga, itu cuma sekedar info untuk pribadi gitu kan ya. Tapi memang pernah ada, itu mah isu dari orang kan tadi Abah ucapkan, yang mana orang kaya pasti sama tetangga atau siapa diponisnya muja lah, punya tuyul lah, punya apa, yang jualannya laku, rata-rata kan gitu pembicaraan dari kita. Tapi memang ada beberapa, ya anggap aja lah 100 orang yang kesini, 1 orang yang mana nginep itu entah gambaran entah apa. Jadi ada yang berbicara dengan mereka, bilang ini, bah saya malam ketemu dengan ini berbicara, Abah cuma senyum aja. Terus dia minta anak, nah memberikan uang segini, ya silahkan kamu terima apa, ya enggak. Nah itu kan diklarifikasi lagi sama Abah. Nah jadi tetap Abah yang bertanggung jawab, jangan sampai diklaim ya
ya itu kan kata orang sudah jelas. Orang yang punya usaha ada pertolongan dari Allah. Setelah dari sini, nah apalagi jelas-jelas ya. Jadi dalam arti ya itu dari hasil info-info yang sudah dari atas. Cuman Abah kan tidak mungkin lah, walaupun dia memang akan mengorbankan atau menukarkan saudara daging sendiri, jadi dikorbankan. Gak mungkin kan, Abah juga tetap melarang. Nah itu baru yang kedua. Nah diantar lagi ke itu tempat. Nah jangan sampai terjadi kayak gitu. Tapi alhamdulillah tidak ada, selama kurang lebih 20 tahun Abah di sini tidak ada yang terjadi itu. Cuman kalau info memang sebelum Abah lahir juga dari kandungan ibu, ini tempat diklaimnya itu. Kalau soal yang berhasil itu ya alhamdulillah dari segi keberhasilan atau soal solusinya, yang punya solusi atau bermasalah yang gede jadi kecil, yang kecil jadi hilang, itu alhamdulillah sesuai info-info. Ya banyak orang berterima kasih, ada yang datang, ada yang memberitahu dari HP. Nah, Ya mungkin apa penjelasannya panjang banget ya Pak. Mungkin penonton ini puyang ini. Mungkin ringkasnya kayak gini teman-teman. Jadi tempat tersebut itu memang tempat pesugihan, tetapi pesugihan putih. Tumbalnya itu sedekah ya Bapak. Setelah berhasil. Setelah berhasil bersedekah. Nah ini khusus untuk Abanta, untuk orang lain. Karena kan banyak di situ ditampilkan ada foto lah, ada darah lah. Oh di sananya. Di sana itu sering kepergok bekas sesajennya. Nah, cuman orangnya belum kepergok. Nah itu, sedangkan Abah kan pembicaraan yang dikuatkan sama Abah memang dari hasil pembicaraan dan perjalanan seseorang. Maaf Abah bukannya fanatik ya soal perjalanan ini, cuman Abah bisa menjelaskan sepengetahuan Abah. Contoh, seorang pegawai, entah pegawai swasta, entah wira swasta, entah pegawai negara, yang mana menyelewengkan dana, yang mana tidak memberikan kepada fakir miskin atau kepada rakyat, apakah itu tidak diklaim itu yang dimakan untuk pribadinya dan anak cucunya, apakah itu barang itu atau uang itu, makanan itu tidak haram? Dijawab lagi sama Abah, sesuai pengetahuan Abah, sesuai agama Abah, itu jelas-jelas diharamkan. Bahkan itu menyangkut ribuan juta umat dirugikan. Tapi menurut pribadi itu cuma merugikan diri pribadi. Seumpama terjadi misalkan saya muja diri pribadi saya atau istri, ya kan bersangkutan cuma merekanya aja, tidak melibatkan tetangga saudara, apalagi jutaan umat yang dibunuh kan secara tidak langsung. Yang mana jadi banyak orang yang ngeklaimnya itu perjalanan ini kotor. Bahkan Abah monis ya orang koruptor lah, korupsi itu lebih kotor, bahkan bisa merugikan ribuan juta umat. Rakyatnya. Rakyat gitu kan, ya rakyat gitu kan. Nah kalau muja umpamanya ya kalau ada, Abah mah ya jangankan dulu orang lain, diri pribadi aja. Kalau memang ada, langsung negosiasi, butuh berapa tahun umur saya kontrak, nyawa saya ambil dibawa ke sana. Sistem kontrak berarti. Sistemnya umpamanya, jangan membawa anak istri, gitu kan. Saya minta uang segini, itu mah dongeng. Cuman yang mana dari perjalanan ini Abah untuk memperbaiki klaim dari orang tempat ini, dan atas dasar nama Abah pribadi, nama Kuncen Ceng Maulana Ibrahim. Nah ke bawah juga kan kotor. Cuman kalau perjalanan ini bukan dalam arti perjalanan kotor, adapun yang mau ngotor Abah diberikan ya mendekatilah, jangan sampai terlalu kotor kan gitu. Nah adapun harus mengeluarkan ini, itu sesuai dengan kemampuan. Contoh, kalau kita mampu setahun sekali sapi, ya laksanakanlah sapi. Nah itu korbannya atau sapi. Tiap bulan. Nah itu kan dikorbankan sapi, jangan hanya Idul Adha aja. Umpamanya kita
punya kemampuan sebulan sekali sapi atau kambing, nah dikorbankan, maksudnya dikorbankan itu diberikan yang jarang makan daging. Kepada parkir miskin. Nah itu kepada fakir miskin. Nah itu untuk cara Abah. Tapi setelah berhasil. Seumpama ada yang suka nanya, Bah, apa syaratnya gini-gini. Ya kalau Abah minta syarat, kalau ada mah, ya silakan. Apa itu Tapi, syaratnya, Bah? Ya syaratnya itu, seumpama nih, syaratnya harus potong kambing. Dipotong juga bukan dibuat tumbal ke sana. Diberikan sama tetangga saudara siapa yang ada di daerah radius dari sini 1 kilo ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Dibagikan sama orang lewat. Nah itu kan. Nah, jadi biar barokah untuk ya membersihkan dirilah sesama gitu kan. Nah itu. Jadi sebetulnya kalau untuk menjalankan meraih kesuksesan cara ritual di sini, maksudnya itu yang disebut mahar atau sajen untuk menyediakan diri pribadi jangan sampai kurang makan, kurang rokok, kurang kopi karena di sini tidak difasilitasi soal logistik karena jauh. Abahnya belum bisa buka warung kan gitu. Berarti sajen mah untuk untuk sembako. kita aja selama di sini. Sembako. Ya sembako yang biasa dimakan lah, umpamanya di sini pengen 2 hari atau 3 hari. Ya rokok jangan sampai ngedadak beli kan jauh. Mending kalau ada anak yang bisa disuruh, kalau anak lagi nggak ada kan repot. Kasihan. Jadi sebetulnya untuk di sini nih, entah dari tempat lain mah. Jadi jangan sampai kekurangan ya kopi, rokok. Bukan diwajibkan sama Abah, tidak. Abah mengingatkan sebagai pertanyaan apa sajennya. Ya sajennya intinya kalau yang mana dia datang ke sini itu kan niat. Nah sudah punya niat, itu yang pertama. Nah di luar niat itu, jadi jangan sampai duduk dadak di malam hari nyari untuk minuman, ya makanan, nah kayak gitu. Ya berarti pada intinya Pak ini jeda waktu panjang banget durasinya. Pada intinya berarti tempat yang Abah maksud ini berarti ini pesugihan putih. Putih ya Pak, karena kan ini tumbanya sedekah. Iya putih, tapi tidak semuanya orang diberi pelajaran pemahaman dijalankan. Jangan salah, orang yang sudah berhasil dari segi duniawi orang suka lupa. Itu. Nah itu bisa menjadi hitam, apalagi caranya ya di luar nyekar atau nginep di Patilasan. Itu kan ada tempat lain yang satunya lagi. Nah, mungkin kalau yang saya lihat Abah agak ragu menyebutkan ini pesugihan putih karena mungkin di sini banyak juga ikut campur tangan orang. Nah itu. Mungkin seperti itu Bang. Nah itu. Soalnya kuncian di sini juga banyak yang menunggangi ya. Iya. Gitu. Berarti ada kuncian lain juga. Mungkin gitu. Makanya yang tadi Abah sebutkan di sana ada foto, ada darah. Sering gitu. Berarti bukan minuman keras segala macam sering ditemukan. Abah berarti kunciannya. Ya enggak lah. Gitu. Ada kuncian lain. Ya entah kuncian, entah orang yang sudah tahu ritual karena ini kan diklaimnya untuk kejaran target-target apa, entah target dari usaha, ya kesugihan, entah kelancaran dari segi apapun lah, dari di luar usaha aja kan ada. Soalnya ini bisa dikatakan ya versi umum lah gitu. Dari ya mungkin untuk lebih jelasnya nanti di konten entah yang season berapa Abah akan mengantar kita ke sana ya Pak ya. Insya Allah bisa ke lokasinya biar lebih jelas. Menunjukkan itu ada darah, ada apa. Jadi itu tempat-tempat yang orang-orang yang entah siapa dipergunakan itu. Jadi kuncinya itu bukan apa ya teman-teman. Ya jelas bukan lah. Abah tidak mengajarkan seperti itu. Kalau Abah mah itu mengajarkannya kalau sudah berhasil itu bersedekah. Tumbanya bersedekah. Ya anggap aja itu tumbanya. Jadi yang dikatakan tumba itu sebagian harta benda. Bukan apa namanya untuk sengaja dirugikan. Nah kalau tumba menyangkut keluarga, anak istri, ya jelas itu makan ruginya antara lahir dengan batin. Ini mah sebagian mengeluarkan dari hasil setelah dari sini. Ya alhamdulillah kalau menurut paham mereka dianggap bersih, tapi itu tetap juga bisa diklaim kotor dari bahasa mutlak. Apa yang disebut bahasa mutlak? Ya orang punya rezeki, dia lupa rezeki ini
apakah wajib dimakan untuk saya dan keluarga, apakah harus dibagikan ke orang lain? Nah itu jelas-jelas jadi kotor, jangan salah. Gitu kan, orang yang punya proyek lah, orang pegawai lah, banyak ini banyak itu ya, jadi bisa dikatakan sukses itu alhamdulillah berkat pertolongan dari Allah. Setelah dari sini orang banyak berhasil ya, kalau tata cara atau singkatnya dari segi pekerjaan kan macam-macam gitu kan, bukan hanya usaha aja. Orang kontraktor kan usaha, ya pegawai kan ada tambahan ya usaha, kan macam-macam lah kalau itu. Terus orang biasa-biasa petani jadi meningkat jadi pengusaha tani. Oh berarti gitu kan. Pada dasarnya bukan langsung berupa uang ya Pak, berarti harus nggak ada melalui tahap jualan atau ya ada. menjadi Nah itu apa secara gitu. lahiriah itu sesuai dengan fakta. Nah adapun orang yang tidak paham jualan, dia tidak paham bisnis, nah abah kan punya moto di sini kan dikasih tahu. Jadi bisa itu karena biasa, bukan dalam arti pintar. Bahkan bahaya orang pintar itu bisa meminteri orang lain. Yang penting harus dibiasakan dari segi sosialisasi lah, belajar usaha lah, secara manajemennya begini-begini. Nah itu secara detail sama abah dikasih tahu. Soalnya banyak yang pernah kejadian begitu turun dari sini, ada yang ngajak bisnis, di tawaran uang segini, dia angkat tangan. Loh saya bukan ilmunya, oh saya tidak ngerti, bahkan ini jadi utang itu. Nah itu banyak yang kayak gitu. Nah dari awalnya setelah turun dari sini ada info, cuman info aja ya. Setelah nginep dari sana, dari Pasir Manggar itu, jadi diberikan yang mana sampai nanti ada yang ngajak usaha begini, sarannya begini, cara menunjukkan kondisi yang terbaik, terus disiplin atau gimana. Nah jadi bukan hanya orang usaha aja. Contoh ada yang mau berangkat ke luar negeri, TKW, terus ada yang pengen kerja di swasta. Nah itu banyak juga. Jadi begitu masuk kan tidak selamanya jadi office boy. Ya oke lah, begitu masuk kita bersyukur lah sudah diterima di satu PT itu. Nah itu yang disebut barokahnya itu tidak selamanya jadi office boy lah, jadi pegawai umum lah. Nah di situ disesuaikan dengan ijazahnya atau dengan kinerjanya. Kalau kinerjanya bagus, nggak mungkin seorang perusahaan atau seorang atasan itu pegawai matanya buta. Pasti kan melihat dari absensinya, dari kejujurannya. Tidak mungkin loh absensinya bagus, kondisi kinerjanya bagus, tidak mungkin tidak naik jabatan. Mungkin kalau diceritakan nah itu ini berhari-hari apa ya? Wah iya, berhari-hari. Mungkin kita panjang lah itu. Jadi ya intinya sama abah ya maaf dipotong. Yang mana datang ke sini, ya alhamdulillah pertolongan dari Allah. Ya bisa dikatakan 90 di atas. Banyak yang berkata sama abah alhamdulillah berhasil. Itu dari Allah. Nah ya jelas dapat syariatnya dari keramat Bukit Pasir Manggar. Nah hakikatnya dari Allah, cuman jalannya beda-beda. Dari usaha, dari apa ya iya macam-macam lah. Yang tadi apa gitu. Sebutkan teman-teman. Ya, nah itu. Jadi sekali lagi kami tegaskan ini bukan pesugihan hitam ya. Ini bisa disebut kita itu pesugihan putih atau mendoakan wali Allah atau apa berarti Pak ini Pak? Ya, jadi para leluhur kita kan ya istilahnya dikantet lah. Jadi di situ patilasan Eyang Pakujaya, khususnya sama Eyang Pakujaya, umumnya ke pendahulu kita semua. Ya mungkin itu cukup sekian ya Pak ya, karena kalau diceritakan berhari-hari kata abahnya teman-teman. Nah itu ya mungkin jadi seperti itu. Jadi yang abah ceritakan ini merupakan pesugihan putih dan tumbalnya itu kalau sudah berhasil dari sini untuk teman-teman. Jadi bersedekah menumbalkan kambing atau sapi untuk dibagikan. Nah kalau mampu, miskin. Nah itu dipakai apa namanya simbol lah. Umpamanya tidak kambing ya senilai kambing juga kan nggak masalah, nggak rugi lah. Kalau gitu. Entog nggak apa-apa bebek. Ya itu kan jadi kan gini. Yang namanya orang berhasil kan tidak mungkin lah, terkecuali yang motong entongnya barang 100 ekor kan gitu. Tuh, itu maksud saya. Nah 200 ekor. Jadi kan kita memberi itu harus disesuaikan yang diterima untuk yang diberi.
Nah seumpama nih Abah, misalkan oke untuk di daerah lain senang babi, daging babi, misalkan kan ada. Nah Abah kan tidak mungkin. Jadi supaya kita enak memberi, enak yang menerima. Nah itu tadi mah ya sebagai contoh atau kambing atau sapi. Ya kalau entok ya banyak orang yang senang makan. Nah cuman kan nggak mungkin namanya orang berhasil masa entok satu, malu lah gitu kan. Ini berarti omong kasarnya ya Pak ya. Nah itu ya boleh aja sama entok sama bebek itu. Nah. Ya Pak, terima kasih banyak atas waktu dan ceritanya. Ya. Semoga suatu saat nanti kita bisa menuju ke lokasi. Amin. Dan semoga teman-teman juga bisa melihatnya. Iya. Mungkin saya bersama teman-teman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.